Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Seneng banget bisa nemenin Anda untuk ngebahas satu topik yang percaya deh bisa jadi penentu hidup matinya sebuah perusahaan, yaitu budaya organisasi. Seringkali kan kita mikir budaya kerja itu ya soal kantor punya mesin kopi yang enak atau ada meja pingpong buat main pas istirahat. Padahal jauh lebih dalam dari itu. Budaya di tempat kerja Anda itu bisa jadi kekuatan luar biasa yang dorong perusahaan maju pesat atau malah jadi beban mematikan yang pelan-pelan nyeret semuanya tenggelam. Yuk kita bedah sama-sama. Coba deh bayangin tempat kerja Anda sekarang. Kalau organisasi Anda ibarat sebuah kapal besar di tengah lautan, budaya kerja di sana itu fungsinya sebagai layar atau malah sebagai jangkar. Kalau sebagai layar, dia bakal nangkep angin perubahan dan bikin kapal melaju kencang. Tapi kalau fungsinya sebagai jangkar, nah ini bahaya. Sifatnya kaku, nahan Anda terus-terusan di tempat yang sama, matiin inovasi, dan yang pasti bikin semua orang di kapal frustrasi karena kapalnya nggak gerak-gerak, padahal mesin udah menderu-deru. Relate kan? Oke, kita masuk agak dalam sedikit ya untuk ngaruh fondasinya. Menurut pakar bernama Shane dan Shane di tahun 2017, budaya organisasi itu pada dasarnya adalah sistem nilai, norma, dan asumsi bersama. Garis bawahi kata bersama ya. Ini tuh ibarat cetak biru tak kesat mata yang ngatur gimana Anda dan rekan kerja mikir, bertindak, dan berinteraksi setiap hari. Ini bukan sekedar aturan kaku di buku panduan HRD, tapi lebih ke aturan gak tertulis soal gimana berbagai hal benar-benar dieksekusi di kantor Anda. Nah, ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita pastikan lagi soal layar dan jangkar. Terus kita masuk ke 5 hambatan utama, lanjut ngebahas bahaya yang namanya arus bawah laut, dan ditutup dengan 6 strategi jitu buat ngelola budaya ini. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya budaya kita ini layar atau jangkar sih? Dan pertanyaan tadi langsung bawa kita ke bagian kedua, 5 hambatan budaya organisasi. Pernah nggak sih kepikiran, gimana bisa organisasi yang dulunya sukses besar, tiba-tiba kerasa berat banget jalannya? Di era digitalisasi dan globalisasi yang serba ngebut ini, budaya yang tadinya efektif bisa tiba-tiba mengeras jadi batu sandungan loh. Biasanya ada 5 biang kerok utamanya. Penolakan terhadap perubahan, birokrasi hierarki yang kaku, kurangnya kolaborasi alias pada kerja sendiri-sendiri di silo masing-masing, keengganan buat belajar, dan terakhir budaya yang nggak inklusif. Kalau kantor Anda punya salah satu aja dari 5 hal ini, ya pantas kalau kapal Anda mulai melambat. Kita soroti poin yang pertama dulu ya, soalnya ini krusial banget. Pernah nggak ngusulin ide brilian, tapi ditolak mentah-mentah cuma gara-gara, aduh dari dulu juga kita ngerjainnya begini? Riset dari Bernes nyebutin kalau orang-orang itu emang cenderung mempertahankan status quo alias zona nyaman karena perubahan itu sering dianggap sebagai ancaman. Ancaman buat keamanan posisi mereka atau bahkan identitas profesional mereka. Stabilitas itu emang enak banget, tapi kalau berlebihan, siap-siap aja inovasi hebat di organisasi Anda bakal mati kutuk. Terus, ini nih masalah besar berikutnya yang paling bikin gemes, hierarki yang kelewat kaku. Pernah mau minta persetujuan satu hal simpel aja, tapi harus dapat tanda tangan dari 5 lapis manajer yang berbeda? Alveson dan Svenningson ngejelasin kalau birokrasi yang numpuk itu bikin komunikasi jadi buntu. Informasi penting dari tim di lapangan nggak pernah tembus ke bos besar. Dan sebaliknya, arahan dari atas malah jadi melenceng pas nyampe bawah. Bikin gerak organisasi jadi lambat banget kan? Oke, sekarang kita turun sedikit lebih dalam ke bagian ketiga, bahaya arus bawah laut. Kita nggak cuma lagi ngomongin rasa bete di kantor loh ya, tapi kerugian bisnis yang bener-bener nyata. Kalau pada nolak perubahan, dampaknya inovasi mandek dan kompetitor bakal santai aja nyalip kita. Hierarki terlalu kaku, produktivitas harian yang bakal hancur. Kerja di silo dan minim kolaborasi, bikin organisasi kaget dan bingung kalau tiba-tiba ada krisis. Nah, kalau budaya kerjanya nggak inklusif, wah keterlibatan karyawan bakal terjun bebas dan talenta terbaik Anda tinggal nunggu waktu aja buat packing dan resign. Dan asal tahu aja, ini bukan sekadar peringatan ringan. Pakar manajemen perubahan John Kotter ngasih statement yang keras banget. Di lingkungan kerja yang dinamis kayak sekarang, kalau kita gagal beradaptasi, kita nggak cuma sekedar ketinggalan, tapi kita bakal gagal, hancur. Itulah harga mati dari sebuah stagnasi kalau kita nolak buat ngebuka layar organisasi. Kenapa dibilang bahaya arus bawah laut? Gini, di permukaan air, semuanya mungkin kelihatan aman dan tenang. Rapat mingguan lancar, laporan keuangan angkanya bagus. Tapi awas, di bawah permukaan itu ada kekuatan besar tak kasat mata yang diam-diam nyedot energi tim Anda, ngusir orang-orang hebat, dan narik kapal organisasi melenceng jauh dari tujuan utamanya. Kalau arus bawah laut ini dibiarin,
Kita baru bakal sadar kalau kita tersesat saat semuanya udah telat. Tapi jangan panik dulu, kita masuk ke bagian keempat untuk cari solusinya. 6 strategi mengelola budaya. Yuk, tarik napas lega, karena pasti ada jalan keluarnya. Kita bahas gimana strategi ini bisa motong rantai jangkar yang berat tadi dan kembali ngebentangin layar Anda lebar-lebar. Literatur akademis merekomendasikan 6 langkah konkret. Mulai dari kepemimpinan yang inspiratif, ngebangun budaya yang doyan belajar, benerin komunikasi, ngeruntuhin tembok antar divisi buat kolaborasi, memastikan semua orang merasa dihargai secara inklusif, dan rutin ngevaluasi diri. Kita lihat beberapa yang paling esensial ya. Langkah pertama, dan ini nggak bisa ditawar, kepemimpinan transformasional. Berdasarkan riset Nordhaus, yang namanya perubahan budaya itu selalu, saya ulangi, selalu dimulai dari pucuk pimpinan. Ya masa kita ngarepin staf bawah buat asyik berkolaborasi, kalau manajer dan direkturnya aja masih pada saling sikut. Pemimpin harus ngasih visi yang super jelas, jadi role model yang hidup dari nilai-nilai baru itu, dan terus-terusan komunikasi. Buat Anda yang ada di posisi leader, Anda itu penjahit utama dari layar kapal organisasi. Ngebenerin budaya itu juga soalnya imbangin dua sisi. Di bagian dalam ada pertumbuhan internal. Kasih dong karyawan ruang buat berani eksperimen, adain mentoring, dan bener-bener manfaatin keberagaman ide mereka. Nah, di bagian luar kita butuh sinergi eksternal antar tim. Bikin komunikasi jadi transparan, ciptain proyek yang maksa divisi-divisi beda buat kerja bareng, dan pakai platform digital buat ngemudahin itu semua. Pokoknya perbaikannya harus luar dalam. Ini nih yang sering banget dilupain, penyelarasan berkelanjutan. Banyak banget perusahaan yang bikin acara gede-gedean buat launching budaya baru, bagi-bagi merchandise, terus ngerasa tugasnya kelar. Salah besar. Jaga budaya biar tetap relevan, itu proses seumur hidup. Kita harus rajin ngecek apakah kebiasaan kerja yang sekarang ini masih cocok sama strategi bisnis dan kondisi pasar di luar sana. Jadi, poin krusial yang pengen saya sampaikan adalah budaya itu bukan benda mati. Dia bukan takdir yang gak bisa diubah. Betul, dia bisa jadi jangkar yang berat dan nyusahin, tapi dengan niat, strategi yang tepat, dan tentunya leadership yang kuat, budaya ini bisa kok bertransformasi. Dari yang tadinya hambatan terbesar, berubah wujud jadi mesin pendorong paling canggih buat inovasi dan performa tim Anda. Nah, sebagai penutup, coba deh bawa satu pertanyaan penting ini saat Anda balik ke meja kerja atau masuk ke ruang rapat nanti. Apakah budaya di organisasi Anda saat ini secara aktif menangkap angin masa depan? Atau justru diem-diem nahan Anda terus terjebak di masa lalu? Jawabannya 100% ada di tangan Anda dan tim. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi kita hari ini. Terus semangat belajar dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya.